Kalau kita baca Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang disebut amanat agung ya, jadikan semua bangsa muridku. Dikatakan di situ salah satu perintah ya, bagian dari memuridkan orang-orang itu adalah baptis ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setelah itu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada jaminan bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai baptisan. Saya coba tunjukkan ini ya. Ini barangkali salah satu pertanyaan yang bisa mewakili ya. Saya bacakan ini. Saya ingin tahu apakah kita harus dibaptis agar bisa masuk surga. Saya mengasihi Allah dan sudah dibaptis ketika berumur 7 tahun. Sekarang saya sudah umur 18 dan seseorang dari gereja non-denominasi mengatakan bahwa orang tidak mungkin diselamatkan dan dibaptis pada umur semuda itu. Mereka juga mengatakan bahwa Anda harus dibaptis agar bisa masuk surga. Tetapi gereja saya, gereja baptis, tidak mengatakan begitu. Saya ingin masuk surga. Sebisa mungkin saya hidup untuk Allah. Tapi saya ingin tahu apakah saya harus dibaptis ulang sekarang pada umur yang dianggap sudah memenuhi syarat untuk dibaptis. Tolong jelaskan secepatnya pada saya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin pertanyaan yang bisa mewakili ya. Apakah untuk masuk surga saya perlu dibaptis juga ya setelah percaya pada Tuhan Yesus? Nah, kita lihat ini salah satu jawaban yang mungkin juga mewakili. Keselamatan dan pengampunan dosa diberikan secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 menyatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Keselamatan datang melalui iman, yakni percaya dan bergantung pada Yesus, maka darahnya yang tercurah mendamaikan Anda dengan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48, Roh Kudus diberikan bagi orang-orang percaya untuk meneguhkan keselamatan mereka, bahkan sebelum mereka dibaptis ya. Pada waktu itu kisah mengenai Kornelius. Walaupun ini benar, pada waktu-waktu lain tampaknya pengampunan dosa terjadi saat pembaptisan ya. Kisah 2 ayat 38. Ini karena baptisan merupakan ungkapan iman atau tindakan iman yang dilakukan pada waktu seseorang berpaling kepada Yesus dalam pertobatan dan iman ya. Markus 16 ayat 16. Kita bisa lihat ini, ayat ini mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini juga menjadi cara untuk berseru kepada Tuhan, memohonkan hati nurani yang murni. Dan itu ada di Kisah 22 ayat 16 serta 1 Petrus 3 ayat 21. Nah, kalau kita lihat Markus 16 ayat 16 ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, bukan siapa yang tidak dibaptis akan dihukum, enggak. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi waktu kita percaya, maka tindakan selanjutnya adalah dibaptis. Ya. Kita lihat lagi nih ya, jika Anda benar-benar datang kepada Yesus dari hati Anda pada umur 7 tahun dan dibaptis, Allah menerima iman Anda yang seperti anak kecil. Baptisan memang ada syaratnya. Satu syaratnya adalah pertobatan. Apakah Anda sudah mengalami perubahan dalam hati dan pikiran sebagai hasil dari meninggalkan dosa dan datang kepada Yesus untuk menerima pengampunannya? Ya, itu ada ayat-ayatnya, Kisah 238, pasal 20 ayat 21 dan 17 ayat 30. Apakah Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Ya. Bila tidak, datanglah kepada Yesus sekarang. Bertobatlah dari dosa-dosa Anda. Datanglah pada anugerahnya yang mengampuni Anda dan buktikan keputusan Anda tersebut untuk mengikut Yesus dengan dibaptis air. Ya. Baptisan itu jadi tindakan
pernyataan iman kita, mati bagi dunia, dikuburkan ya, lalu dibangkitkan menjadi kehidupan yang baru ya di dalam Tuhan Yesus. Baptisan adalah tindakan yang mengungkapkan iman seseorang kepada Yesus. Tanpa iman, tindakan itu sendiri tak berarti. Orang-orang yang berbalik pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bersedia mengungkapkan iman itu secara terbuka, mengakui Yesus dalam cara yang disaksikan umum ini. Orang-orang yang menolak perintah Yesus ini sampai tingkat tertentu menunjukkan iman yang mati. Iman dikatakan mati apabila orang tidak mau mengungkapkannya. Ya, Yakobus 2 ayat 18 sampai dengan 19. Iman itu sendiri memang menyelamatkan, tapi iman yang menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri. Iman selalu disertai kesediaan untuk menyatakan diri. Baptisan adalah cara untuk menyatakan atau mengungkapkan iman itu. Ya, baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan. Yesuslah yang menyelamatkan. Air tidak dapat menghapuskan dosa. Darah Yesuslah yang menghapuskan dosa. Tetapi iman mengakses darahnya untuk Anda, dan terkadang iman itu diungkapkan pada waktu seseorang dibaptis, misalnya di Kisah 22 ayat 16. Pertanyaannya, apakah Anda sudah bertobat? Apakah Anda percaya padanya, pada Yesus? Bila iya, mengapa Anda menunda-nunda? Baptiskan diri Anda segera. Ya, jadi baptisan itu satu tindakan yang kita lakukan sebagai pernyataan iman kita. Sebenarnya bukan hanya kepada dunia, tapi kepada dunia roh. Ya, di sekitar kita ini kan ada malaikat-malaikat yang jaga kita nggak lihat. Tapi Alkitab berkata seperti itu. Malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang percaya, takut akan Dia. Ada juga roh-roh jahat. Nah, waktu kita dibaptis, kita mendeklarasikan kepada dunia roh bahwa kita mati bagi dunia, kita dikuburkan, lalu kita dibangkitkan untuk hidup yang baru. Nah, arti baptisan sendiri, ya kalau kita lihat, kata baptis berasal dari bahasa Yunani baptizo, ya. Bapto yang berarti menutupi seluruhnya dengan cairan. Itu ya arti pertama. Arti kedua, mencelupkan sesuatu ke dalam cairan kemudian mengeluarkannya lagi. Yang ketiga, dibanjiri, dicelupkan, dibenamkan. Ya, jadi memang harus ditenggelamkan. Ya. Nah, waktu Alkitab bahasa asli itu ya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka ketika ditemukan kata baptizo ini yang artinya dicelupkan, ditenggelamkan, ya, pada saat itu gereja ya pada masa itu melakukan baptisan itu tidak seperti yang dikatakan dicelupkan. Ya. Jadi supaya tidak, ini kan Alkitab King James ya, diterjemahkan atas otoritas dari Raja James pada masa itu. Dan diinginkan ini Alkitab diterima semua kalangan. Nah, kalau diterjemahkan siapa yang percaya dan dicelupkan ke dalam air, ditenggelamkan ke dalam air, karena itu arti baptizo, nanti bisa ditolak oleh banyak gereja pada masa itu yang memang tidak menerapkan hal tersebut. Itu sebabnya kata baptizo itu kemudian diubah dalam bahasa Inggris menjadi baptize. Ya. Baptize, gitu, baptize itu sebenarnya kata serapan dibuat supaya orang tidak tidak sadar bahwa arti sebenarnya itu dicelupkan ya. Nah, nanti kan nggak cocok, ditolak sama banyak gereja ya. Jadi akhirnya sekian lama ya orang bilang baptis itu ada istilah baptis percik atau baptis selam, tapi arti baptis sendiri sebenarnya diselamkan, dicelupkan ya. Jadi sebagian itu karena satu kondisi tertentu mereka menerapkan dipercik gitu ya di kepalanya ya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada artinya ya dicelupkan ya. Kisah 10 ayat 43, tentang dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu Markus 16 ayat 16, ini yang tadi saya sebut ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kata diselamatkan itu ya di bagian lain di Alkitab diterjemahkan sebagai disembuhkan, dipulihkan, diberkati, ya, dipromosikan dan sebagainya. Jadi ini artinya siapa yang percaya pada Yesus,
kemudian dia melakukan tindakan iman, dia dibaptis, maka janji Tuhan sepenuhnya itu kita terima, ya. Tapi kalau tidak percaya pada Yesus dihukum, ya. Enggak dibilang siapa yang enggak dibaptis dihukum, enggak. Tapi kalau kita mau terima sepenuhnya janji Tuhan, kita percaya, lalu kita dibaptis, ya, ditenggelamkan. Karena itu lambang kita dikuburkan, kita mati bagi dunia, kita dibangkitkan untuk kehidupan yang baru, ya. Di Kisah 22 ayat 16 ini dikatakannya, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Yang boleh membaptis itu ya sebenarnya semua murid Yesus, ya. Tapi kan kalau kita ingin ada surat keterangan dibaptis, ya tentu perlu organisasi, perlu gereja. Nah, di gereja aturannya masing-masing berbeda, tapi setidaknya pasti ada para pejabat yang sudah diberi wewenang untuk bisa membaptis, sehingga gereja bisa mengeluarkan surat bahwa orang ini sudah dibaptis, ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Seperti itu. Lalu kita lihat 1 Petrus 3 ayat 21. Ini menarik, ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, kita perlu baca ayat sebelumnya. Tapi coba lihat dulu ayat 21 ini, ya. Kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, oleh baptisan. Jadi kamu ini diselamatkan oleh baptisan. Nah, maksudnya itu apa? Ya, diselamatkan dari apa? Kan kita itu terima Tuhan Yesus, itu yang membuat kita itu diselamatkan, ya. Dalam arti kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah, itu waktu kita terima Tuhan Yesus. Tapi kenapa dikatakan di sini kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, kita perlu lihat ayat sebelumnya dulu, ya. Ayat sebelumnya itu bunyinya seperti apa, ya. Nah, dikatakan di sini ayat 20, yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi kalau kita pikirkan yang diselamatkan ini kan 8 orang yang naik bahtera, ya. Bahtera itulah yang menyelamatkan mereka dari air bah, kan? Karena yang lain mati oleh karena air bah itu. Tapi kalau kita baca di sini kok lucu, ya, kok dibilang bahwa mereka diselamatkan oleh air bah itu, ya. Oh, aneh gitu. Kenapa dikatakan air bahnya yang menyelamatkan gitu, ya? Kok bukan ininya, bukan bahteranya. Bahasa Inggris juga begitu, saved by water. Nah, ternyata itu mereka diselamatkan dari kehidupan orang-orang bejat. Mereka dipisahkan gitu. Air bah itu memisahkan mereka dari orang-orang yang bejat, sehingga mereka diselamatkan dari pergaulan yang tidak baik. Nah, hal yang sama juga ada di 1 Korintus 10 ayat 2. Dikatakan di situ, untuk menjadi pengikut Musa, mereka, yaitu orang-orang Israel, dibaptis dalam awan dan laut. Jadi bangsa Israel dibimbing dan dibaptis di Laut Merah, ya, walaupun sebagian mereka tuh banyak yang sebelumnya belum sepenuhnya percaya, kan, ya. Jadi mereka ini dibaptis, dan kalau kita baca, kita lihat gambarannya itu waktu mereka masuk ke Laut Teberau, ya. Kemudian mereka jalan, lalu tentara Firaun mengejar. Kemudian kita baca malaikat Tuhan itu menghalangi sehingga tentara Firaun tuh nggak bisa mencapai orang Israel. Lalu ketika orang Israel sudah sampai di seberang, sudah naik ke atas, lalu Musa mengangkat tongkatnya lagi, lalu Laut Teberau itu menutup, memisahkan orang-orang Israel itu dari orang-orang Mesir. Dan orang-orang Mesir itu mati terkubur di laut. Jadi mereka ini diselamatkan oleh baptisan pada masa itu, yaitu Laut Teberau itu, ya. Memisahkan mereka dari orang-orang Mesir, ya. Mesir itu kan lambang kedagingan kalau di Alkitab kita baca, ya. Jadi baptisan itu sangat diperlukan bagi kita yang memang hidup di dunia ini. Kalau kayak penjahat di samping Tuhan Yesus, dia kan habis terima Tuhan Yesus, kan dia bilang, salah seorang, ya, dari penjahat yang di samping Tuhan Yesus, ya. Dia bilang begini, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang nanti sebagai raja. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya, nggak sempat pelayanan lagi, langsung mati, tapi bersama dengan Yesus.
Tapi kalau kita yang hidup setelah percaya pada Tuhan Yesus, kita perlu dibaptis karena baptisan itu memisahkan kita dari kehidupan lama di dunia. Ini gambarannya seperti itu. Kalau Musa itu lihat ya, ada air laut Teberau itu, jadi laut Teberau ini memisahkan orang Israel dari orang-orang Mesir. Nah, hal yang sama juga dengan Nuh ya. Makanya dikatakan 8 orang diselamatkan oleh air bah. Air bah itu menyelamatkan 8 orang ini dari pengaruh jahat orang-orang dunia. Mereka dipisahkan. Jadi baptisan itu sebenarnya tindakan iman. Saya percaya pada Tuhan Yesus, saya menjadi ciptaan baru. Manusia lama saya mati dan dikuburkan. Nah, dikuburkan itu dilambangkan dengan dibaptis. Ya. Kalau dikuburkan ya harus dicelup semuanya kan. Kita nggak ada orang mati itu cuma dikuburkannya cuma kepalanya doang atau badannya doang, semuanya masuk ya. Makanya seringkali dalam doanya engkau dibaptis dalam kematian, ya engkau dikuburkan lalu engkau dibangkitkan kembali menjadi ciptaan baru untuk kehidupan yang disiapkan bagi Tuhan ya. Makanya dikatakan di Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya ya. Jadi arti baptisan itu penting sekali dan sebelum dibaptis kita perlu ngerti, dia ajarkan dulu. Makanya biasanya suka ada yang gereja memberi patokan umur 12 tahun ya. Karena dianggap umur 12 tahun tuh ya sudah SD kelas 6 atau SMP kelas 1 sudah cukup mengerti. Seperti Yesus pada umur 12 tahun sudah punya pengertian ya. Jadi masih kecil dibaptis ya itu nggak ngerti apa-apa. Itu oleh iman orang tuanya. Tapi setelah orang ini dewasa, sudah bisa mengerti apa yang baik, apa yang jahat, sudah hati nuraninya sudah mulai berfungsi, sudah bisa mengerti, lalu dia memutuskan percaya pada Tuhan Yesus, maka setelah percaya itu baru tindakan imannya dibaptis, ya, dikuburkan, dicelupkan, mati bagi dunia, dipisahkan bagi dunia, lalu bangkit bagi Kristus. Ya, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, jadi baptisan itu artinya kita dikuburkan ya bersama-sama dengan dia supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru ya. Jadi waktu kita dibaptis itu kalau kita lakukan dengan iman, kita percaya, maka dunia roh melihat, oh orang ini sudah mati bagi dunia ya, sudah enggak jadi warga negara dunia lagi, walaupun tetap warga negara Indonesia atau warga negara Amerika, tapi secara fisik tidak menjadi warga negara dunia di bawah kendali iblis. Sebaliknya hanya punya satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan surga ya. Tentu kita WNI, kita warga negara asing juga, tapi secara rohani kita warga negara surga. Jadi yang berlaku itu hukum-hukum surgawi ya dalam kehidupan kita. Ada orang yang mungkin punya green card ya, tinggal di Amerika sehingga dia bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya lokal ya, tapi ketika pemilihan umum di sana nggak bisa ambil bagian karena bukan warga negara Amerika, cuma terima green card. Mungkin warga negara Indonesia. Waktu dia ke Indonesia dia pakai paspor Indonesia, ada KTP Indonesia, ya dia menggunakan semua hak dan kewajiban sebagai orang Indonesia. Tapi kalau dia lepaskan warga negara Indonesia misalnya, dia sepenuhnya menjadi warga negara Amerika atau warga negara Jerman dan sebagainya ya. Waktu dia datang ke Indonesia, dia adalah orang asing ya, dengan paspor Amerika atau paspor Jerman, dan ada hak-hak tertentu yang membuat dia itu tidak bisa sembarangan ditreat sebagai sama seperti orang Indonesia ya. Kalau misalnya ambasadors ya, duta besar Amerika, duta besar Jerman, duta besar Inggris ya. Jadi kedutaannya itu yang berlaku ya hukum negara mereka ya. Mobilnya pun mobil korps diplomatik ya, ada dibedakan ya. Jadi Markus 16 ayat 16 ini perlu kita perhatikan ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, artinya diberkati, dipulihkan, disembuhkan, itu seluruh satu paket. Tapi siapa yang tidak percaya pada Yesus itu akan menerima hukuman ya. Itu pilihan sendiri ya. Di sini kita akan melihat bahwa Tuhan itu memang God is love, Allah itu mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Waktu percaya pada Yesus, maka perlu dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu dibaptis. Ya. Artinya mati, dikuburkan, kemudian dibangkitkan untuk hidup bagi Kristus. Haleluya. God is love. Amin.